Di Jakarta itu lagi rentan banget kalau kalian pakai knalpot racing. Di sini ada logo Karis. Gaspol ya. Mantap. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rafita Humam. Dan hari ini gue bakal mereview salah satu barang yang lagi ngehits banget di kalangan otomotif roda 2 di Matic Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui di Jakarta ini lagi rentan banget nih buat kalian yang pakai knalpot racing. Makanya sekarang lagi hits banget knalpot standar racing atau knalpot kondoman. Intinya pokoknya knalpot yang adem tapi juga bisa mendongkrak performa dan juga penampilan. Jadi hari ini gue bakal mereview salah satu knalpot standar racing yang lagi ngehits juga. Apalagi kalau bukan, sebentar, gue ambilin dulu barangnya. Nah, ini dia barangnya, Karis Standard Racing. Langsung aja kita check out. Oke, sekarang di depan gue sudah ada box knalpot Karis Standard Racing. Tapi sebelum kita buka ini, gue pengen minta tolong buat kalian semua subscribe channel gue yang ini sekarang juga, karena gue bakal banyak bikin video di YouTube. Bukan cuma di TikTok, bukan cuma di Instagram, tapi juga di YouTube. Dan dengan kalian subscribe itu bakal ngebantu semangat gue banget untuk menciptain konten-konten selanjutnya nih. Oke, sekarang kita bakal buka nih knalpot Karis. Ini di knalpotnya ini sebenarnya boxnya simple ya. Di sini ada tulisan Karis sebagai mereknya, lalu di sini ada tulisan produksi Indonesia gitu Bu. Jadi mungkin si Karis ini pengen apa ya? Bangga kalau ini tuh sebagai produk Indonesia gitu. Ya, seperti box pada umumnya, nothing special. Nah, paling di ujung sini ada tulisan seri dengan tipe, nih serinya seri Lexi yang versi standar ya. Oke, sekarang kita bakal buka aja langsung nih ya. Oke, kita buka. Nah, jadi yang pertama kali bakal kita lihat di sini ada leherannya nih. Wah, gokil. Jadi ini merupakan leheran buat Yamaha Lexi dan juga Aerox Old nih. Jadi sama ya. Jadi yang pertama kali dilihat dalam leheran ini bahwa leheran ini super duper rapih ya. Nah, bisa dilihat nih biar lebih luas lagi. Nah, jadi di leheran knalpot Karis ini nggak terlalu banyak las-las cacing cuy. Kalau misalkan lu lihat nih di knalpot racing ya kan, mereka tuh banyak banget model-model las-las cacing kayak gini nih. Nih, sementara di Karis ini dia itu lebih banyak bendingnya dibanding las-las cacing. Dimana menurut gue ini adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena ketika kalian lihat, nah, pipa bendingan itu dia itu memiliki jalur yang lebih smooth dibandingkan dengan pipa yang pakai las-las cacing kayak gini. Kalau misalkan las-las cacing ketika di dalamnya dia nggak dibersihin, nggak diamplas lagi, dia itu nggak rapi dalamnya dan bakal menghambat flow udara. Nah, di sini ukurannya sebentar, gue nggak punya sigmat sih ya, tapi kira-kira ini sekitar, ntar gue cek ya. Oke, infonya bakal gue taruh di depan sini. Tapi buat inletnya sendiri ini tuh inletnya inlet 38. Oke. Memang kelihatan kecil ya. Ini sampai yang bora pun inletnya inlet 38 ya. Sekarang kita bakal buka lagi nih. Kita lihat-lihat dulu nih di dalam dapat apaan. Nah, di sini dapat stiker-stiker ya, Karis dan segala macamnya. Wajar lah ya. Terus ini dapat per ya, per untuk pengait. Pernya dia cuma satu ternyata ya. Nah, sekarang kita bakal buka nih. Ini sih kayaknya silencernya yang ditunggu-tunggu, apalagi ya. Oke, sekarang kita akan buka langsung aja si Karis Standard Racing ini. Wow. Pertama yang gue lihat di sini adalah cover knalpotnya, dan cover knalpotnya ini plastik dan mirip Mio M3 ya. Bukan hal yang buruk, karena jujur gue suka dengan cover ini sama cover Mio biasa ya. Sebenernya gue suka. Nah, sekarang kita ke ini dia silencernya. Ini dia silencer utama dari Karis Standard Racing. Masih plastikan ya. Langsung aja kita coba buka kali. Kita coba buka wrappingnya. Dan dia ini materialnya full stainless. Wah, gokil. Sekarang kita coba buka aja nih langsung nih. Kita timelapse dulu. Nah, ini dia. Akhirnya sudah kebuka semuanya. Cuma memang dia kurang menarik ya kalau nggak pakai covernya gitu. Nah, seperti ini nih penampilannya. Jadi buat kalian yang pengen beli knalpot ini, kalian bisa ke Tokopedia. Tokopedianya ada di Totoscooch. Di Shopee juga ada. Nanti gue bakal taruh linknya di description. Sekarang kita bakal cek dulu nih. Wow, ternyata barangnya dia itu kokoh sekali ya. Oke, gue tidak dibayar sepeser pun untuk mereview produknya. Nah, plusnya dari knalpot Karis ini gue pengen kasih tahu nih. Dia itu build quality-nya gokil.
untuk sebuah knalpot standar racing. Dulu gue pernah pakai merek RB1, cuma ternyata memang menurut gue kurang sih. RB1 dia lebih mahal sedikit ya. Harusnya kualitasnya bisa ditingkatin. Ini nih menariknya apa? Desainnya itu unik karena ya standar racing kan biasanya gitu-gitu aja ya. Lebih unik dengan moncongnya kayak gini nih. Jadi kayak bulat terus nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Terus yang menarik, biasanya kalau misalkan knalpot standar racing end cap-nya itu dari plastik. Ini dari stainless coy. Nih ya, aduh belum fokus. Ini dari stainless. Terus kok bisa warna hitam? Jadi ini melalui proses namanya powder coating. Powder coating itu adalah suatu proses, ya intinya dia itu bakal nge-coating lapisan, ya melapis gitu ya. Sekaligus memberi proteksi dan juga memberi warna. Jadi ini merupakan stainless, bukan plastik. Jadi nggak bakal ada geter-geter kayak biasanya di plastik. Terus dia juga ada dua nih titik mountingnya, 1, 2. Terus ya ini net 38 ya, saringannya bisa dilihat nggak terlalu kelihatan, tapi di sana ada kayak semacam kerucut gitu ya. Nah kita buka dulu si ininya nih, protektornya. Nah kita buka dulu si protektor atau cover knalpotnya, kita pasang ya, karena knalpot kayak gini tuh cakepnya dipasang. Kalau ditelanjangin malah aneh, karena dia ada mounting, ada dudukannya itu loh. Udah kepasang ya kan. Asik. Jadi nanti bakal kayak gini nih. Dari belakangnya tuh dari belakang looknya bulat seperti ini, dari sampingnya dynamic gitu lah ya. Di sini ada logo Caris dan surprisingly ini sampai paku atau rivet-rivetnya stainless steel coy. Gokil nggak tuh? Ya wajar sih ya. Jadi Caris itu satu pabrik dengan ProSpeed. Jadi kalau masalah kualitas memang menurut gue ya mirip-mirip lah. Nah dari segi bahan, dari segi look, kalau misalkan kita pegang sini mantap banget nih las-lasannya nih. Cakep las-lasannya. Juga las-lasannya gokil. Dan ini mountingnya 2, jadi kayaknya bakal kuat ya. Nah sekarang langsung aja kita lihat nih, kalau dipasang di motor gue, si Sylphy, si Lexi 200cc, kira-kira bakal gimana. Dan gue bakal ceritain juga suaranya gimana dan performanya gimana. Langsung aja kita kesana. Oke, sekarang sudah di luar, kita bakal keluarin nih motor gue dulu nih di belakang nih. Tuh, di situ kita bakal keluarin ke sini biar bisa kelihatan lebih jelas sih. Si Lexi 200cc Sylphy pakai knalpot Caris tuh gimana sih? Kita bakal lihat. Oke teman-teman semua, jadi di sebelah gue sudah ada motor gue sendiri. Ini adalah Sylphy ya. Kalau misalkan kalian sering lihat di TikTok gue di Rafito Humam, gue sering ngepost tentang motor ini. Nah di sini udah terpasang knalpot Caris standar racing. Sebenarnya kalau misalkan gue mau jujur ya, gue memang lebih suka knalpot racing ya. Untuk suara memang lebih enak pakai knalpot racing gitu. Cuma permasalahannya adalah sekarang itu namanya knalpot racing itu emang lagi susah, lagi di Jakarta itu lagi rentan banget kalau kalian pakai knalpot racing. Nah sementara gue bakal ganti pakai ini dulu nih, pakai Caris standar racing. Sekarang gue penjelasin nih, kira-kira feelnya gimana dan dipakai di motor gue seberapa enak dan juga soundnya gimana. Pertama kita nyalain dulu aja kali ya, biar kalian bisa tahu, bisa denger nih suaranya kayak gimana nih. Kita nyalain ya. Jadi knalpotnya udah nyala, di sini di sebelah gue persis mungkin akan sedikit berisik dan mungkin omongan gue nggak bakal terdengar dengan jelas ya. Nah sebelum kalian berkomentar, gue pengen ngasih tahu dulu bahwa motor gue ini sedang dalam kondisi yang tidak sehat ya kan. Guanya sendiri juga dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi kalau misalkan kita deketin nih, dan kalian bisa denger nih sekarang nih, ada sedikit bunyi kayak gemericik gitu ya. Itu berasal dari engine-nya. Bisa si celah fire clap-nya memang sudah berubah. Dan juga kemarin sih gue sempat ngecek bahwa sebenarnya motor gue ini ring share-nya mungkin juga sedikit lemah atau seal clap-nya. Jadi si knalpot ini kalau misalkan digaspol agak ngebul. Tapi itu merupakan case lain ya. Sekarang kita bakal fokus ke Caris dulu nih. Ini udah dinyalain ya. Kalian bisa dengar suara kayak gini. Sebenarnya kalau pas idle tuh adem banget. Pas kita gas, suaranya ketika diukur di desibel, kondisi langsam atau idle ini sekitar 79 sampai 80 desibelan. Cukup oke. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat dari segi suara nih, memang nggak terlalu jauh beda dengan knalpot standar racing lainnya. Cuma gue kan pernah masang RB1 ya di motor ini ya. Dan penilaian yang bisa gue berikan bahwa RB1 dibandingkan dengan Caris itu sedikit lebih ngebas, tapi RB1 itu sedikit sekali lebih silent, tapi dia lebih ngepret. Maksudnya ngepret apa?
Jadi kalau digas tuh pret ada gitunya gitu, kayak kas motor 1 silinder. Sebenarnya sih emang motor 1 silinder pasti ada ya. Cuma kan sekarang bagaimana produsen knalpot itu mendesain knalpot biar nggak terlalu ngepret gitu ya. Kalau gue sih jujur suara lebih suka kares. Nah, another point yang dimana kares itu shining banget adalah ini, build quality-nya semuanya. Dimulai dari paku-pakunya ini, semuanya stainless steel loh. Dari paku ginian itu stainless semua. Bahkan end cap-nya stainless. Untuk harga segini sih menurut gue worth it banget. Jadi ini yang gue suka dari si Kares Standard Racing. Nah untuk tenaga itu sempat di dyno dan motor ini mencetak sekitar 24,87 kalau nggak salah ya. 24,87 horsepower. Itu pun RPM-nya sudah tinggi sekali. Dan memang ya, gue ngerasain kalau misalkan pakai Kares ini dia itu power bay-nya lebih linear. Nah misalkan kalau misalkan gue waktu itu pakai racing ya, racingnya punya gue itu adalah WRX Hexagon K3. Dia itu lebih torky di RPM bawah, jadi emang lebih narik di RPM bawah, tapi atasnya memang sedikit kurang gitu. Kalau misalkan pakai Kares ini, dia itu lebih linear power bay-nya dari bawah sampai atas dan top speed tinggian pakai Kares ini. Sebentar, kita langsung masuk ke sesi test ride menggunakan knalpot Kares Standard Racing ini. Oke, mungkin bisa terdengar suaranya. Jadi sebenarnya kalau dibilang Kares ini tuh dibilang seadem let's say kopi CMS itu belum ya. Dia masih tergolong standar racing. Wah. Tapi yang lebih enak adalah tenaganya. Dari grafiknya segala macam, motor ini jadi lebih enak. Mungkin bisa didengar ya suara nanti ketika kita ngegas. Tapi yang hebatnya adalah ini adalah knalpot standar racing. Inlet depannya 32, belakangnya 35 apa 38 gue lupa ya. Tapi nggak lebih dari 38 yang pasti. Ya nggak seperti knalpot racing lainnya yang mungkin bisa sampai let's say 50. Nah, ini tuh tenaganya gede untuk ukuran knalpot segitu. Mau tahu berapa tenaganya motor ini? Maksimalnya di 9.900 rpm, tenaganya adalah 24,87, almost 25 horsepower. Di knalpot yang inletnya 35, 35 atau 38 gue lupa banget nih. Nih, kita gaspol ya. Mantap. Sebenarnya bukan suara knalpotnya adem ya, sebenarnya spesial bukan suara knalpotnya, tapi adalah ininya, tenaganya. 24,87 merupakan tenaga yang cukup besar. Tuh, dia jambaknya di atas gitu. Jadi ini knalpot standar racing dengan suara yang tidak terlalu menggelegar, tapi juga memberikan performa yang enak. Ya Kares ini. Semoga suaranya nggak terlalu masuk ya, suara angin. Tuh, motor gue tuh baru rat gitu loh. Di RPM atas. Test ride udah selesai, gue cuma pengen bilang satu hal, knalpot ini enak. Terus kalau misalkan kita bicara tentang inletnya, di inletnya 38, banyak yang ngomong ke gue, kok inletnya 38 sih? Bukan yang gak bakal lari kalau 38, justru salah besar ya. Karena hitungan itu bukan cuma di inlet, tapi pokoknya satu exhaust system itu emang menghitung semua. Dari mulai leheran itu keluarnya berapa milimeter, terus inletnya, terus silencernya, itu emang berperan semua. Jadi no worries, gue bisa yakinkan buat kalian yang bore up, ini 202cc, pakai inlet 38, motornya aman ya. Kalau ada problem di mesin bukan karena inlet 38 ya. Jadi menurut gue buat kalian yang pengen nyari knalpot standar racing yang istilahnya lagi kalian butuhin banget nih buat masa-masa sekarang, boleh ditengok nih Kares Standard Racing buat belinya. Harga knalpot Kares ini adalah 1.250.000 untuk spek standar dan juga 1.500.000 untuk spek bore up yang terpasang di Lexi gue ini. Buat kalian yang pengen beli, langsung aja ke Tokopedia di Totos Goods yang ada linknya di deskripsi. Tersedia di sana, ready stock. Kalian boleh chat, boleh diskusi di sana, bebas, gratis. Chat aja. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya. Jangan lupa subscribe karena gue bakal ngelanjutin banyak series-series di YouTube ini ya. Karena di TikTok gue pengen coba migrasi ke YouTube dan semoga bisa lebih enak nih ngejelasinnya nih. Jangan lupa subscribe.